Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nugratifah dari kelas 5B. Ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai PowerPoint bab 8.1 mengenai pengertian dan dimensi kualitas dari buku Manajemen Operasional Industri Manufaktur dan Jasa berbasis kurikulum Outcome Based Education atau OB dan Student Centered Learning by Mia Kusmiati. Pengertian kualitas. Kualitas merupakan konsep multidimensional yang mencerminkan derajat keunggulan suatu produk, proses, atau sistem manajemen dalam memenuhi dan melampaui kebutuhan serta harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya tentang memenuhi standar dasar, tetapi juga tentang seberapa unggulnya suatu produk, proses, atau sistem dan kemampuannya untuk melampaui apa yang diinginkan atau diharapkan oleh pelanggan. Yang selanjutnya ada pengendalian mutu produk menuju paradigma strategis melibatkan diantaranya yang pertama ada dimensi kepemimpinan harus didorong dan didukung penuh dari tingkat atas. Kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk menetapkan visi, nilai, dan arah yang memprioritaskan kualitas. Yang kedua, ada budaya organisasi. Mutu harus tertanam dalam budaya kerja sehari-hari di mana setiap karyawan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kualitas produk atau proses. Yang ketiga, inovasi. Pengendalian mutu strategis harus mendorong inovasi. Ini berarti mencari cara baru dan lebih baik untuk menghasilkan produk, proses, atau sistem yang lebih unggul secara konsisten. Yang keempat ada keberkelanjutan. Mutu harus mempertimbangkan aspek jangka panjang termasuk dampak lingkungan, sosial. Yang selanjutnya ada pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas dapat didefinisikan sebagai suatu sistematika yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur organisasi untuk mencapai efisien, efektivitas, dan kepuasan pelanggan secara simultan. Manajemen kualitas itu pendekatan terstruktur yang memastikan semua bagian organisasi bekerja sama untuk menghasilkan produk atau layanan dengan cara efisien dan efektif, sambil pada saat yang sama menjamin pelanggan merasa puas. Yang selanjutnya ada praktik manajemen kualitas. Menurut Bayo Moriones, Bayo Pintado, dan Marino Diaz de Sergio, tahun 2022, mereka menemukan bahwa praktik manajemen kualitas diintegrasikan dengan sistem performance appraisal yang transparan. Penilaian kinerja karyawan harus jelas, terbuka, dan adil. Pay for performance, sistem kompensasi yang menghubungkan imbalan langsung dengan hasil kinerja yang dicapai. Untuk benar-benar berhasil, manajemen kualitas harus didukung oleh sistem sumber daya manusia yang baik. Ketika karyawan dinilai secara adil dan diberi insentif berdasarkan kinerja kualitas mereka, hal itu akan mendorong keterlibatan dan komitmen mereka dalam mencapai tujuan mutu organisasi. Menurut Antunes, tahun 2021, Total Quality Management merupakan landasan strategis yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan spesifikasi, melainkan pada penciptaan lingkungan organisasi yang mendukung inovasi dan pembelajaran. Dimensi kualitas dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada dimensi teknis. Dimensi teknis mencakup sistem, proses, dan standar operasional yang terukur. Yang kedua, ada dimensi sosial, sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan perilaku manusia, komunikasi, dan komitmen terhadap nilai organisasi. Menurut Antunes 2021, menjelaskan bahwa dalam UKM, kedua dimensi ini harus saling melengkapi, karena skala usaha yang terbatas menuntut keterpaduan antara sistem yang efisien dan kepemimpinan yang inspiratif. Dimensi TQM memiliki pengaruh positif terhadap inovatif, diantaranya yang pertama ada continuous improvement. Dimensi ini menciptakan budaya di mana setiap orang didorong untuk mencari cara yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua, employee improvement.
Dimensi ini memastikan bahwa setiap karyawan dari tingkat bawah hingga atas berpartisipasi dalam upaya kualitas dan perbaikan. Yang selanjutnya ada dimensi kepemimpinan. Dimensi berkualitas juga memiliki implikasi etis kepemimpinan. Bertanggung jawab menjaga integritas sistem manajemen kualitas agar tidak terjebak dalam formalitas prosedur. Kualitas bukan hanya masalah teknis tetapi juga masalah etika. Kepemimpinan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan produk atau layanan dihasilkan aman, andal, dan bermanfaat bagi pelanggan dan masyarakat. Yang selanjutnya ada kepemimpinan berbasis menekankan pentingnya. Yang pertama ada transparansi, keterbukaan dalam komunikasi, pelaporan kinerja, dan proses pengambilan keputusan. Ini membangun kepercayaan. Yang kedua, keadilan. Perlakuan yang setara bagi semua karyawan, mitra, dan pelanggan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Pengakuan bahwa organisasi bertanggung jawab atas dampak operasinya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulannya, kualitas merupakan konsep multidimensional yang mencerminkan keunggulan produk, proses, dan sistem manajemen dalam memenuhi serta melampaui harapan pelanggan. Manajemen kualitas menekankan keterlibatan seluruh unsur organisasi untuk mencapai efisien dan kepuasan pelanggan. Melalui total quality management, organisasi didorong untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan melibatkan karyawan secara aktif. Dimensi kualitas mencakup aspek teknis dan sosial yang saling melengkapi dan menciptakan sistem yang efektif dan kepemimpinan inspiratif. Kepemimpinan berbasis nilai seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting dalam menjaga mutu dan keberlanjutan organisasi. Cukup sekian hasil dari penjelasan mengenai PowerPoint yang telah tertera. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.